Saudara-saudara Muslim itu selalu mengatakan bahwa Alkitab sudah direvisi. Tapi saya mau katakan, Al-Quran sudah direvisi, titik. Mana buktinya? Tahun dan tanggal dan tempatnya. Coba buktikan. Jangan asal ngebul. Tai Udin sudah kena azab dan tidak bisa makan nasi lagi karena sakit yang berkepanjangan. Tai Udin sudah kena azab dan tidak bisa makan nasi lagi karena sakit yang berkepanjangan. Tai Udin asal ngebul mengatakan Al-Quran sudah direvisi. Mana buktinya? Tahun dan tanggal dan tempatnya. Coba buktikan. Jangan asal ngebul. Dan Alkitab yang tahun depan akan diterbitkan. Dan ini Alkitab baru yang diharapkan akan menggantikan Alkitab kita yang sekarang. Saudara Muslim itu selalu mengatakan bahwa Alkitab sudah direvisi. Tapi saya mau katakan, Al-Quran sudah direvisi, titik. Saudara-saudara, salam alaihim, dan saudara-saudara kuno yang non-Muslim, yang berbahagia dimanapun Anda berada, kiranya damai sejahtera dari Khalik langit dan bumi berada senantiasa di tengah-tengah kita selama-lamanya. Assalamualaikum, saudara-saudaraku yang Muslim, ikhwan fillah, ukhti fillah. Saudara, berbagai grup di media sosial Indonesia, grup debat, entah itu grup WA, itu banyak sekali. Mereka-mereka itu ratusan bahkan ribuan Muslim kekeh mengatakan bahwa Al-Quran tidak pernah berubah dan tidak pernah direvisi. Bahkan mulut-mulut biadab Muslim mengejek kitab orang Kristen, katanya tiap tahun direvisi. Wow, saya ketawa saja menghadapi orang-orang gebo. Coba Tai Udin sudah kena azab dan tidak bisa makan nasi lagi karena sakit yang berkepanjangan. Tai Udin sudah kena azab dan tidak bisa makan nasi lagi karena sakit yang berkepanjangan. Tai Udin asal ngebul mengatakan Al-Quran sudah direvisi. Mana buktinya? Tahun dan tanggal dan tempatnya. Coba buktikan. Jangan asal ngebul. Yang tahun depan akan diterbitkan. Dan ini Alkitab baru yang diharapkan akan menggantikan Alkitab kita yang sekarang. Tentu kalau bicara mengganti Alkitab ini bukanlah masalah sederhana. Oleh karena itu, kami sangat bersyukur, berbangga, dan menyampaikan salam hangatnya dari Lembaga Alkitab Indonesia kepada BNKP yang bersidang pada hari ini. Nah, izinkanlah saya dalam beberapa menit ke depan ini memperkenalkan beberapa hal yang sudah dilakukan dan sebentar lagi akan terbit, yaitu awal tahun depan. Ya, saya mulai dengan sebuah catatan bahwa tiap generasi mempunyai Alkitabnya sendiri. Dan di era tahun 1950-an sampai 1970-an, Alkitab yang digunakan gereja-gereja di Indonesia sebenarnya Alkitab dalam bahasa Melayu. Itu merupakan penggabungan antara Perjanjian Lama, terjemahan Dr. Klinker, dengan Perjanjian Baru, terjemahan Pendeta W.A. Bodel. Dan itu diterbitkan sebagai Alkitab darurat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, karena terjemahan baru dalam bahasa Indonesia belum terbit. Dan untuk itu diperlukan waktu yang cukup panjang, kira-kira 20 tahun, barulah Alkitab yang sekarang kita pakai sebagai Alkitab terjemahan baru tersedia bagi gereja-gereja. Jadi cukup lama kita sebenarnya menggunakan Alkitab bahasa Melayu. Nah, saya mau beri sebuah contoh kenapa. Nah, Alkitab terjemahan baru kita sebenarnya dikerjakan mulai tahun 1951 oleh tim yang ditunjuk oleh Lembaga Alkitab Belanda. Dan itu dialihkan ke Lembaga Alkitab Indonesia sejak tahun 1957. Ya, jadi beralih dari tenaga-tenaga Belanda, Jerman, termasuk Profesor Christoph Barth, itu pengarang dari Teologi Perjanjian Lama itu bagian dari tim pada waktu itu. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia mengeluarkan peraturan tentang penerjemahan ini. Pertama, terjemahan yang dihasilkan itu harus dapat diterima oleh gereja-gereja di Indonesia. Jadi Lembaga Alkitab bukan sekedar penerbit. Kalau dia hanya sekedar penerbit, terbitkan, Anda suka beli, tidak mau, tidak usah. Tetapi karena ini adalah kitab suci gereja-gereja, maka kita sungguh-sungguh mengupayakan supaya terjemahan ini mendapat pengakuan. Bukan saja oleh gereja-gereja Protestan, tapi juga oleh gereja Katolik. Lalu yang kedua adalah tafsiran atas teks sumber itu harus didukung minimal 2 dari 4 terjemahan. Tai Udin sudah kena azab dan tidak bisa makan nasi lagi karena sakit
yang berkepanjangan. Lukas 1 nomor 1 sampai dengan 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar.